Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Apa Kamu Tahu? Oke, kali ini di room diskusinya Grateful ya. Di sini Grateful itu speak up, Grateful menceritakan semua apa yang dilalui, apa yang ada masalah dengan Grateful. Di sini Grateful speak up. Oke, untuk para herder dengarkan ini semua. Siap-siap para herder, pasang telinga. Gas, nggak usah panjang lebar, langsung kita lihat Grateful. Yang menyebarkan isi chatnya RK dan Minayong grup itu ya, itu kamu ke Yuli. Malahan ada kok di chat kamu, maaf ya Kak Gret, aku nggak tanya-tanya dulu. Itu loh. Bentar Pak Arnold habis ini, Bang Arnold. Ya, hobi banget kau ya. Saya aja nggak pernah cerita-ceritain apa yang kau lakukan itu ke ini. Ya, kau kirim-kirim data pribadimu ke saya, nggak ada saya share-share ke orang-orang. Ya, termasuk ke siapa? Ke Pak Kes yang kau bermasalah sekarang ini. Nggak ada saya. Kau pernah kirim apa tuh? KTP-mu di sana, ya. Terus rekam layar, apalah itu gaji, apalah segala macam data kuliahmu. Nggak pernah tuh ku share-share. Ya, walaupun kau bermasalah dengan Pak Kes dan kau sekarang gabung di Binatang. Nggak ada pernah ku share-share. Karena saya cukup tahu, ya. Padahal kau jelek-jelekin juga orang-orang itu di situ. Kau bilang room itu salah, room itu nggak benar. Ya, ada chatmu, jadi jangan munafik kau. Tiba-tiba amnesia, anjing. Aku kesel aku Pak Tejo. Munafiknya minta ampun gitu loh. Hah? Apa? Kau mau doxing saya apa? Ya. Orang lain diam, ya. Orang lain itu diam. Siapa-siapa itu orang-orang yang kau doxing, kau beberkan ceritanya ke kau, gitu kan? Ya, dengan santai itu kau bongkar rekaman percakapannya. Dibiarin, dinormalisasi sama orang. Tapi kalau sama saya, ya kalau sama saya jangan harap saya normalisasi itu. Kalau udah berurusan sama saya, ya. Oh, Pak. Tuh ya. Iya, mungkin dipikirnya aku udah nggak buka komal, udah ini ya, giliran aku udah kembali komal lagi. Tadi dia lewat ke sini, Kak Jelo, pakai akun fake-nya. Saya tahu akun fake-nya itu, dan akun fake-nya itu pun dipakai buat doxing orang. Ya? Bagaimana? Saya tahu betapa jahatnya dia jadi orang, tapi saya diem. Karena ya udahlah, saya bilang ya udahlah, siapa sih orang di sini yang sempurna, nggak punya kekurangan, baik dalam karakter atau apapun itulah ya. Ya, saya hormati kamu selama ini. Saya pikir kamu teman. Tuh ya, saya ada chatmu semua itu. Jadi nggak usah nggak usah mau melemparkan ya. Udah ketahuan boroknya kalian. Ya, ini udah ketahuan nih boroknya kalian nih, dibongkar sama orang-orang. Ya, udah dibongkar sama orang-orang. Terus karena udah terbongkar, terus kau mau mau tumbalkan orang lain. Jangan, no. Ya, sama Grateful tidak berlaku, tidak bisa demikian. Ya, jangan pikir saya orang yang lemah digitukan. Ya, Yuli, kau diam. Kau udah melakukan pelanggaran hukum dengan cara apa? Menyebarkan nomorku di mana? Di komal itu. Ya, di komalnya si Reda itu. Ya. Jangan merasa kalian ini kebal hukum. Tuh ya. Gangguin orang aja, ya. Kalian mau jadi binatang terserah kalian. Adakah saya larang-larang kamu? Padahal di WA itu jelas, ya. Jelas room itu salah, Kak. Ya, nanti saya tegur mereka. Tahu-tahu naik ke komal itu, room ini benar, melakukan hal yang benar. Adakah saya larang-larang kamu, hubungin kamu, Bang, jangan Bang, ini, nggak ada. Ya saya cut off aja, cukup tahu ya udah itu keputusan kamu, pilihan kamu. Ya bebas kau, saya nggak merasa berhak untuk larang-larang kamu mau berapa. Tapi jangan karena saya cut off, saya nggak mau gabung sama kalian. Kalian bebas seenaknya iniin saya nggak ada urusan sama kalian. Ya. Dan ingat ya Metatron, yang kasih SOP yang apa sih itu, SOP yang Marga Satwa ya, itu ya apalah itu ya, perlindungan apologit itu kan dia sengaja kasih ke Kiamat, baru Kiamat bahas di komalku. Terus yang dituduh sabotase siapa? Saya yang dituduh sabotase sama Kiamat. Padahal dia yang nyebarin ke Kiamat. Coba bayangin tuh. Kiamat nuduh kamu. Bukan, ya bukan gitu. SOP, kan aku nggak tahu nih kalau ada SOP kan. Dibikin sama grupnya si Reda ini, SOP apologet. Nah,
kiamat itu dapat SOP ini yang masih dalam bentuk format apa sih kayak mentahan gitu loh dalam Yang Word atau apa dipertanyakan gitu. ke bintang Daud di Komalmu awal Maret itu. Betul yang sampai jadi kisruh terus aku diserang. Nah itu kan dapat SOP-nya dari siapa? Dari Metatron. Tapi yang dituduh sama Reda nyabotase nyebarin SOP itu aku sama Kiamat yang dituduh. Gitu loh. Padahal pelakunya Metatron yang ngasih ke Kiamat buat Kiamat bahas di Komalku siang hari itu. Tanya kalau sama Kiamat. Aku aja baru tahu kok kalau ada SOP-an itu siang hari itu. Gitu loh. Jadi jangan playing victim. Ya, jangan playing victim kalian. Herder nggak jelas. padahal minggu Ya. di gereja pertengahan minggu kok masih berbuat hal kayak gitu ya. Gitu kan? Ya. Jadi malu ya sama Islam, nginjili Islam gitu ya. Bertobatlah. Tahu nggak? Apa namanya? Dulu itu sempat ada orang yang nyebarin berita tuh gini. Kalau aku ini apa namanya ada masa laluku itu sama laki-laki orang gereja hamil di luar perkawinan. Itu sempat dulu ada Pak Tejo tapi nggak rame. Aku baru tahu ternyata itu pun dari dia juga. Dia Dari siapa? dia juga. Ya Metatron. Oh, Waktu itu dia konfirmasi ke aku. Di situ aku baru sadar, oh kamu toh yang ini. Dari kamu toh itu sumber cerita-cerita itu. Tapi aku diam aja. Ya udahlah, karena bukan sebuah kebenaran ya aku bodoh amat lah ya, nggak peduli lah aku. Tapi ternyata yang cerita dia ini itu disebarin di grup herder itu. Makanya mulailah ini cerita yang kemarin itu loh, yang bawa-bawa anak-anakku nih Pak Tejo. Paham ya? Nah nanti makanya buktikan itu. Saya nanti di gelar perkara saya kasih tunjuk tuh ya akta kelahiran anakku ya kartu keluargaku tuh kasih tunjuk biar diam kalian nggak perlu saya buktikan di sini ya kurang ajar ya mentang-mentang udah di luar negeri itu loh Pak Tejo makin menggila orang ini gitu ya ada Islam nggak usah ikut-ikutan ya yang namakin ini ya blokir aja ya sengaja aku udah buka koma lagi ini terus mau ini ya gelar perkara orang-orang miskin bicara pengaduan ke aparat kau tunggu aja ya nggak usah banyak ini blokir aja orang-orang bodoh ini bukankah orang miskin itu yang dibela Tuhan malam perkaranya? Kamu Islam apa Kristen sih? tahu lah Nggak, aku kesel banget gitu mereka yang suka bawa informasi ke aku Pak Tejo bayangin loh ya tiba-tiba random WA oh ini Di Mazmur 140 ayat 12 ini, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Jadi kalau orang miskin kamu katain sok gaya gelar perkara, lo Tuhan itu lo membela perkara orang miskin. Di Roma 13 itu pemerintah menyandang pedang sebagai alatnya Tuhan untuk membela orang miskin. Gitu loh. Dan kalaupun di dunia ini tidak bisa, ya nanti nggak apa-apa. Nanti malah lebih bencut kamu kalau hakim yang adil itu datang. ini cewek yang mau dipakai Mozart ya belum jadi sayang kan harus ketemu dulu baru bisa ya yang bahaya itu yang keciduk di sawah sama warga tuh jadi udahlah ya nggak usah kau mau sok-sok ini kan saya ya mau sok-sok nyerang saya apalah ya Metatron saya pun masih punya rekaman omongan kamu punya rekaman saya juga punya rekaman ya tapi saya tidak segoblok kamu yang sampai melakukan tindak kriminal gitu ya ngepublikasi lah apa segala macam gitu ya kau ngatain binatang lo herder itu binatang kok herder itu apa ya sebelum ngomongin saya ya Metatron kenapa kau diam soal si Yuli itu tentang kebohongan publiknya si Yuli itu kenapa kau diam kenapa kau urusin saya urusin orang-orang lain kau uruslah bestimu itu ya Meta aku kasih tahu kamu urus dulu itu si Yuli jangan kalian bersekutu untuk ngomongin orang lain bahas dulu si Yuli itu ketahuan gimana kenapa nggak didoxing juga tuh ya masa orang Kristen kayak itu kan mulutmu kan masa sih orang Kristen kayak gini itu Yuli orang Kristen juga tuh Reda tuh orang Kristen juga ya itu PG yang keluar itu tuh PG tuh yang keluar ngata-ngatain orang tua saya tuh Videonya kocok tadi apa itu orang Kristen? Aku nggak nyebut mereka Kristen kalau kayak gitu tuh. tegur dulu itu teman-teman kamu itu ya kalau saya ya permasalahan saya sama Mozart udah kelar tahun lalu saya punya rekaman kamu omongan kamu di Kikcoy karena kamu yang jadi saksinya Meta jadi jangan sekarang ini terus kau
mau ini-iniin saya, mau nyerang saya. Kau kan saksinya tahun lalu. Jangan pura-pura. Jadi karena saya bukan teman kamu lagi gitu, mau kau pakai serang saya dengan masalah saya tahun lalu? Ya nggak masalah, ya. Tahun lalu itu masalah saya sama Mozart, itu saya yang up sendiri di publik, bukan orang lain yang bocor-bocorin, nggak perlu orang-orang lain. Saya sendiri yang up, saya sendiri yang mengaku dosa di depan orang banyak. Ya, jadi nggak perlu sok tahu, ya. Oh berarti betul video itu video apa sih itu emang? Video apa emangnya itu? Video apa emangnya itu? Hah? Mana video aslinya? Saya punya video aslinya ya, nggak seperti yang mereka narasikan ada video telanjang, ya, kelihatan nenennya lah, apanya lah, nggak ada. Ya, jadi nggak, kita, makanya kalau kalian bener kenapa nggak penuhin tuh undangan polisi itu buat datang? Ya, kalian pikir, ya, kalian mau intimidasi saya secara online ini bakal ngaruh ke saya? No, ya, jangan berharap kalian bisa intimidasi saya. Lah ngapain tunjukin video aslinya di compare itu ya di pengadilan nanti. Nanti pengadilan udah ku siapin malahan udah ku kasih juga ke penyidiknya itu. Enggak yang komen ini loh, orang nggak ngerti hukum. Botol. Ngapain cari pembenaran hukum di publik loh? Siapa yang mengasih konsekuensi dan menghakimi? Nggak ada. Penghakiman di medsos ini subjektif semua. Kalau kamu kumpulannya pendukung Edis ya kamu subjektif membela kumpulanmu sana. Kalau kayak aku gini ini kumpulannya lawannya ya subjektif membela yang sini. Aku itu orangnya objektif banget. Kita semua itu subjektif. Nah, itu lah. Mulut perempuan. Enggak, mulutku laki-laki nih. Nih. Loh, mulut laki-laki nih. Mirip yang begini-begini nanti Komal itu. Oh, itu mulut laki-laki. Nah, kalau kamu nggak bisa bedain mulut laki-laki sama perempuan, ya itu antara kamu buta, rapi. Screenshot guys. Screenshot kalau dia aneh-aneh nanti disebarin. Tuh rekam. Tuh ya rekam. Iya nggak apa-apa kamu screenshot, kamu mau doxing. Aku itu orangnya fine-fine aja, nggak masalah. Kamu hina misalnya, oh congormu kayak apa misalnya. Ya nggak apa-apa ya, ini ya gobloknya Tuhanmu aja nyiptain aku kayak gini kan gitu. Bukan aku yang salah gitu loh. Yang kena hina itu Tuhan, kamu menghina Tuhan karena Tuhan menciptakan aku ya begini nih gitu loh. Terus kamu menghina ciptaan Tuhan, mukanya kayak babi misalnya. Loh ya kamu yang menghina Tuhan ya Tuhan, biar Tuhan yang balas kamu. Aku nggak merasa terhina kok. Aneh bener ya. Aku heran. Mentang-mentang udah nggak komunikasi nih, udah anggaplah ya nggak berteman lagi. Terus dengan dengan tidak bermoralnya, terus merasa pantas gitu ya, pembicaraanku dengan dia itu diumbar kayak gitu loh. Ini kan nggak berakhlak orang ini ya. Wah aku tuh pikir dia ini orang yang apa ya, yang ya siapa sih, kayaknya bukan aku aja ya. Mungkin banyak orang yang nganggap dia tuh panutan gitu loh ya, kelihatan tampil di Komal itu dewasa dalam menghadapi ya yang permasalahan apa. Ternyata loh ya kayak gini gitu loh. Wajar ketika apa namanya, di WA aku tanya, menurutmu Bang Komal ini gimana nih, kukirimkanlah bukti itu dia bilang, wah nggak bener ini Kak, nanti aku tegur mereka. Tahu-tahu naik ke Komal situ, ini bener room ini bener loh. Terus kalian berharap aku mau ngapain? Hah? Tetap berteman sama kalian? Mohon maaf aku nggak bisa, mohon maaf ya, aku memutuskan untuk keluar lah ya. Ku cut off, tapi aku nggak perlu kan ngata-ngatain kamu, atau bocorin ya semua apa namanya, cerita kamu nih ke aku nih tentang siapa-siapa. Nggak ada ku bocorin di publik ya, walaupun kita udah nggak berteman lagi. Tahu-tahu apa? Itu memang nggak bermoral orang ini kayaknya ya, merasa paling bener hidupnya gitu loh. Heran aku ya, heran banget. Ya kemarin ini aku bahas juga tuh sama Kak Jelo kemarin tuh kan. Kamu nggak berhak gitu, kamu udah nggak berteman sama dia, kamu tuh nggak punya hak sama sekali ya. Cerita itu, ih kamu nih, ya ampun. Ya, aku nggak habis pikir Pak Tejo ada manusia begini nih. Ya integritas, gitu loh. Bahaslah circle kamu. Kenapa kok menolak membahas
apa namanya, orang-orang di sekitaran kamu itu loh ya. Siapa yang dibicarakan sekarang ini? Metatron, ya, yang dulu sering di Komal ini juga. Tuh, aku anggap dia temen loh, ya. Sekalipun yang kenyataannya aku menjumpai ya dia seperti itu gitu. Heran banget, nanti nggak ada yang jagain. Oh iya benar, ya. Katanya tidak menoleransi kebohongan, tidak menoleransi penipuan lah. Itu loh, kerompokmu itu loh. Ya, bukankah dulu dia yang nyebarin tuh rekaman layar yang Natali korbannya Amin Wijaya itu, ya yang dihamilin terus disuruh aborsi itu. Dia yang nyebarin itu, gitu kan? Terus berkumpul juga kok. Bahas dong. Bahas dong itu. Berarti di TikTok ini tidak Sorry yang keundang. Sorry yang keundang ya. Kenapa Pak Tejo? berarti di TikTok ini tidak ada musuh yang abadi. Loh, iya itulah ujung-ujungnya apa? Tergantung kepentingan juga kan. Makanya jangan ngomongin orang ya punya kepentingan inilah. Lah kamu juga rupanya kayak gitu kok. Kupikir dulu ini orang ini bener-bener apa ya? Lurus lah. Kenapa? Karena waktu aku dulu masalah sama Mozart pun aku nggak minta dia belain aku, tapi dia juga tegas ngomong ke aku, ya ngasih tahu ini salah, ini. Kupikir dia orang ini. Ternyata kesini oh iya sesuai kepentingan juga. Ya, nggak bisa komen, nggak usah kok forbidden, nggak usah ikut-ikutan. Forbidden knowledge, main Natalia aja, nggak usah komen. Dia memang pengetahuan akan firman tidak berbanding lurus dengan imannya. Aku nggak tahu lah soal itu. Udah fokus aja pelayanan. Loh iya Kalita, gini loh, aku kan udah lama nih nggak buka Komal, ya kan karena apa ya? Aku kan tahu lah ya dari dulu tuh aku tanya Kak Luisa nih, aku tuh mut-mutan buka Komal itu tergantung moodku. Gitu, tergantung moodku. Ya ini baru mood lagi nih, buka Komal ini. Tadi dia lewat pakai akun fake-nya. Ya aku tahu akun fake-nya itu. Akun fake-nya itu dia pakai nama orang yang didoxing. Ya, Oh, itu. pakai namanya siapa? Enggak, aku nggak mau kasih tahu ya. Itu ceritanya dia ke aku. Aku nggak kayak dia, Pak Tejo. Jangan sama-samain, ya. Yang pakai namaku bukan? Bukan, aku nggak tahu kalau itu. Aku cuma tahu satu apa namanya akun itu. Kak, kita memang dulu ada salah tapi hadapilah dengan kasih. Itu pesanku. Gini loh ya, kasih yang seperti apa gitu kan. Aku heran gini ya. Aku ini kan juga termasuk baru ya di TikTok. Aku dengerin cerita, oh yang ini pernah diginikan dia, oh yang ini pernah. Bahkan ada orang-orang itu yang ngingatin aku ya untuk bilang, Great, hati-hati kamu sama itu nanti giliranmu tuh. Bisa kena juga kamu tuh kayak orang-orang lain. Tapi ku bilang apa, udahlah nggak apa-apa, biarin aja kayak gitu. Ternyata kan bener kejadian nih Pak Tejo. Ya. Ternyata bener kan kejadian yang orang-orang selama ini ngingetin aku. Tapi jangan pikir maksudnya kalau berhadapan sama aku dia melakukan seperti orang lain itu aku bakal apa namanya bakal diem gitu loh. Jangan pikir orang-orang mungkin membiarkan kamu doxing mereka. Kalau saya sama saya enggak. Tuh ya. Tuh. Emang tak Pak Tejo pernah kena senggol si Metatron ya? Enggak Nggak pernah. pernah. Misalnya disenggol pun nggak kena. Aku menghindar set gitu kan. Nggak kena gitu kan. Mau nyenggol lagi, nggak kena. Aku hindari kan. Masa ya gini, kita saling berceritaan nih, aku sama Pak Tejo nih. Gitu. Itu kan cerita antara kita berdua aja, entah siapapun yang kita omongin. Terus suatu waktu Pak Tejo bongkar tuh ke publik, itu kan gak beradab itu. Cuman karena apa? Cuman karena udah gak punya kepentingan lagi di antara kita berdua ini loh. Berarti Tuh. orang yang tidak bisa dipercaya. Lah iya, gitu kan. Berarti mulut ember. Tapi nggak masalah lah, aku nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak gimana. Jadi jangan pikir aku kalian mau bongkar-bongkar. Justru bagus lagi kalau bongkar percakapan itu. Jadi ada bahan aku ya buat ngelapor. Karena selama ini kan nggak ada tuh orang yang berani kasih pelajaran kan ke orang ini. Biar saya yang kasih pelajaran. Di dalam Amsal 20 ayat 19 itu siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi hati-hati kalau ada orang yang bocor mulut.
Siapa tahu kamu sekarang bergaul, nanti di kemudian rahasiamu itu yang dibocorkan oleh mulutnya. Nah, itu maksudnya. Laporan yang satu belum jelas. Loh, kan udah undangan kedua nggak datang. Ya. Gini loh ya, aku itu kalau berteman sama orang ya, itu tuh nggak pernah mikir kayak, nanti kamu kalau dihianatin. Enggak, aku nggak pernah mikir kayak gitu teman. Berteman tuh berteman aja. Aku selalu mikir, oh kalaupun nanti suatu hari ya, entah bermusuhan atau dia ngianatin, ya udah itu nanti kita jalani nanti aja. Itu sakitnya ya udah nanti ya kita rasain. Ya. Aku gitu Pak Tejo aku. Dan jangan kalian pikir aku sedang berteman dengan Grateful ya. Kami belum sedekat itu. Kami hanya kenal biasa, tahu. Ya. Kalau menjadi teman seperti layaknya teman pada umumnya di dunia nyata belum ya Grit ya? Belum kan? Iya. Ya mungkin bisa ke arah sana, tapi nggak tahu nanti gitu. Iya, thank you teman-teman ya yang udah ngingatin di bawah ya. Emang jadi pembelajaran. Cuma memang aku orangnya gitu ya. Kalau udah deket sama orang, aku anggap temen nih. Ya aku nggak mikir ya orang ini tuh bakal apa ya. Paling aku pikir, oh kalaupun kayak ini ya, aku diingetin sama orang-orang hati-hati Gret, nanti kamu tuh bakal digituin juga sama dia. Ya paling aku bilang ya udah sih, paling nanti juga ngalamin itu ya udah biarin aja. Itu loh ya. Jadi ya sudah aku sih orangnya. Tejo lagi mendua sama Grit dan Agatha yang rukun kalian bertiga. Enggak, hatiku hanya untuk istriku. Aku Semangat. sama Agatha itu selalu ditemani istriku di ya sekitar jarak 4 meter apa 3 meter. Yang jelas aku oleh live itu mesti ku masukkan sound horek ini loh ya. Perlu speakerku gede-gede tuh. Satu rumah kerungu semua itu ya. Pembicaraan di TikTok ini dengar semua. Jadi istriku pasti tahu lawan bicaraku ini sedang ngomongin siapa, cewek atau laki-laki yang sedang ngomong gitu. Sama Grit ini juga kemarin ketemu sama Grit aku ngajak istriku sama anakku, ya Grit ya. Iya. Udah ketemu sama istrinya Pak Tejo. Anaknya ada orang. Aku itu orang yang berbudaya. Ya. Aku tahu akan ketemuan dengan lawan jenis yang sama-sama sudah berkeluarga atau sudah memiliki anak ya. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah dan pandangan masyarakat ya. Aku tuh ngajak keluarga aku pasti. Entah istriku, entah anakku gitu. Istriku walaupun dia nggak mau datang nemenin aku paksa itu ya. Mau jauh gitu kan. Gak apa-apa jauh itu. Kok ajak nanti sambil jalan-jalan gitu. Wajah gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada asumsi dari pihak yang memandang dari luar maupun asumsi dari istriku sendiri waktu aku berangkat sendirian gitu. Asumsi itu dari iblis ya. Karena memandang sesuatu saking keponya, tetapi berita atau kebenaran tidak bisa diketahuinya, lalu menimbang-nimbang, memikir-mikir kemungkinan. Tetapi karena kemungkinan dan asumsi itu diulang-ulang terus-menerus, ada yang namanya efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger itu adalah sesuatu yang diulang terus-menerus, entah itu kebohongan atau suatu ketidakbenaran, itu akan terdengar seperti kebenaran, seperti nyata. Bahkan orang yang menggumamkannya itu bisa tertipu oleh pikirannya sendiri seolah-olah apa yang dikatakannya itu nyata dan benar gitu. Nah itu pengetahuan ya. Hati-hati dengan asumsi. Asumsi itu efeknya buruk. Nih aku mau tanggepin nih. Siapa tadi kakak? Siapa tuh tadi? Mana kak Kalita? Tapi dia nggak anggap kakak temen. Hanya gimana cara dapet. Kak, aku tuh gini ya. Aku tuh kalau berteman sama orang itu aku nggak apa ya. Nggak mikir oh dia ini beneran anggap aku temen atau enggak. Nggak mikir ke situ aku orangnya. Gitu. Lagi pula nih ya. Aduh, udahlah nanti ada lah ya di chat. Jadi emang ya tapi susah sih emang dasarnya orang munafik ya. Jadi di depan kita ngomong apa, nanti di depan orang lain tuh ngomong apa, gitu kan? Pak Tejo apaan tuh? Lagi kencing. Cece Natal orang kayak gitu mengerikan. Ya emang mengerikan. Betul mengerikan. Ya makanya cuman jangan pikir ya, mungkin gini ya, selama ini tuh orang-orang ketakutan ya sama dia gitu kan, bakal ini nih. Aku enggak, ya. Lihat aja, terusin itu kayak gitu. Nanti Bang Arnold kirim tuh ke WA rekaman itu. Ku proses. Aku tidak nggak takut tuh didokeng-dokeng. Ya, ku proses kau. Yang di Jerman aja ku proses. Nih.
Nih ya. Unboxing Pak Tejo, kalau bisa nemukan aibnya Pak Jadi Tejo kalau hebat. bilang, jadi kalau bilang ini bercandaan nggak jelas, nih ya kau sama aja menghina instansi negara. Aku spill di sini aja, ini kan punya aku, nggak masalah. Si Lisa lo, ada apa sih Pak Tejo? Lah kamu dari tadi denger apa lo? Nih ya, nih ya, ini. Kak tutup kak, tutup bentar. Anak itu iya. Nih ya, kalau ada yang bilang main-main nih. Nih ya. Ini nggak mungkin main-main nih. Ada ininya nih. Ini cap asli. Ya, kalau aku bikin ini palsu, ya bisa ketangkep aku masuk penjara aku. On. Nah, nih. Nih ya, melaporkan dugaan tindak pidana, dugaan pencemaran nama baik. Tuh, sebagaimana dimaksud. Alamatmu kelihatan tuh. Nggak masalah, datang aja. Nih, 1 tahun 2024 tentang perubahan, bla 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 bla. Ya itu ada. Nih, nah setelah itu keluar nih apa nih? Ini ada kop suratnya, ada nomornya. SP 2HP, surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan. Ya. Nah, nih. Nih, tuh ya, tanggalnya tuh ada. Nih nomornya ada juga punya. Ini nih bahasa ini, nah bahasa nih. Ya nggak mungkin aku bikin ginian. Tuh, mana lagi? Nah, ini SP2HP yang terbaru. Jadi ini berproses terus. Tuh, dari pengaduan. SP2HP yang pertama, SP2HP yang kedua. Ini berjalan terus ini. Jadi jangan bilang nggak diproses. Jangan bilang nggak jelas. Ya, datang. Kalau kalian bener, ya herder, datang. Kalau Reda nggak punya uang, datang dari Jerman ke Indonesia. Ya, kau kan masih warga negara Indonesia. Ya, ini yang minimal ini dulu nih, si Francisca ini datang dulu. Buktinya apa? Nih, saksi tidak bisa menghadiri undangan klarifikasi tanpa alasan yang jelas. Tuh, nggak datang buktinya. Sampai udah kedua, sekarang mau gelar perkara. Ya, nih, melakukan apa terakhir nih? Udah dilakukan. Hati-hati nama saksi dulu ya. Nggak ada di sini. Terhadap saksi, udah. Undangan klarifikasi kedua, udah. Gelar perkara ini, tinggal tunggu ini nih, hasil dari gelar perkara ini. Ya ini berproses terus ini, jadi jangan kau pikir aku main-main. Ya jadi kalau ada yang masih mau melakukan hal-hal yang tidak bermoral ya, kriminal, seperti yang dilakukan Metatron barusan, buka-buka rekam-rekam tanpa izin ya, terus nyebarin tanpa izin, kau proses juga. Proses kau juga ya, jangan jadikan kebiasaan ya. Selama ini mungkin orang-orang diamin ya, sama orang-orang diamin. Kamu nggak tahu siapa yang berkuasa di baliknya Grateful ini kamu ya. Kalian semua nggak tahu kan? Tuhan Yesus ya. Ada apa ini? Itu si Metatron ya, rekam-rekam percakapanku sama dia katanya, terus diputar-putarin tuh di situ tuh, di room herder itu. Di room herder tuh diputar-putarin gitu kan, diputar-putarin, terus difitnah aku, katanya apa? Informasi mengenai RK dapat mobil dari donatur, mobil Brio-nya dulu itu katanya itu dari aku informasi. Lah aku dapatnya dari mereka 2 orang itu kok. Grateful dibayar sama MP. Aku kok nggak terima nih. Kok nggak dibayar kalian? Bahkan ada cerita tentang ya RK itu check in di hotel sama donatur, itu dari mereka juga. Aku punya bukti chatnya, kurang ajar. Ini sampaikan ke MP ya lu. MP kalau bayarin secret Pak Tejo nggak dibayarin. Kurang ajar banget loh, tuh cewek ini. Itu lagi di sebelah tuh. Ya. Lagi di sebelah tuh ya, orang itu. Ntar anakku ini. Aku padanya cewek ini. Yang bilang pasal karet ya nggak apa-apa. Yang penting molor bisa jepret lambemu ya nggak apa-apa, cetar itu kan. Dan itu udah aku konfirmasi ya sama donatur yang bersangkutan dan RK-nya. Ya, itu nggak benar tuh informasi mereka 2 orang. Tuh. Ngajar emang.
kalau nggak takut kepada penegak hukum Republik Indonesia, ya takutlah kepada penegak hukum Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Tapi ya repot kalau sama Tuhan Yesus Kristus penegak hukumnya aja nggak ditakuti, apalagi penegak hukum dunia. Jadi ciri khas orang yang nggak takut akan Tuhan, nggak takut pada penegak hukum alam semesta ini, itu nggak takut sama penegak hukum dunia gitu. Kenapa? Karena penegak hukum dunia aja diremehin. Grit nasihati Coki tuh balikin tas kiamat. Udah. Loh, udah. Jadi gini bentar Pak Tejo, biar aku yang tanggepin. Udah, ya saksinya tuh cewek ini sama Kak Luisa waktu itu ada di Komal. Aku tanyain kok. Ya jadi jangan bilang karena aku duduk sama Pak Coki sekomal itu aku nggak tanyain soal itu. Jadi aku tuh bukan tipikal orang yang ketika tahu gitu aku nggak tanyain. Nah, aku menutup mata tentang itu, nggak aku tanyain sama orangnya. Udah aku tanyain. Masa kau mau paksa saya minta-minta itu ya? Ini. Itu kan. Siapa sih Little B ini? Pengikut 1, 16 mengikuti. Halo, Pak Cim. Great, kata Sugigi, mobil merah kamu hasil dari donatur. RKC, ini goblok si Sunset ini ya. Heran aku ada orang-orang kayak gini. Ya, ngapain kau sapa? Aku tuh udah tobat ya, mau ikut-ikut campur urusan pribadi orang kayak gitu ya. Udah nggak mau lagi aku. Ya. Jadi nggak usah inilah. Jadi yang masih suka ini orang bertobat. Apa Tejo? Ya, udah nggak mau lagi aku. Gimana? Mau ikut campur urusan pribadi orang, terus ngehina-hina orang dengan urusan pribadi, aku udah nggak mau kayak gitu Oh lagi. iya, jangan ngapain. Amsal 26 ayat 17 tuh. Tobat tiap malam nongkrong di Winef. Orang nongkrong kok nggak boleh. Loh, Suka-suka aku. sekarang gini, yang saya counter itu tentang saya bukan? Kapan saya ikut-ikutan fitnah Sofiatul? Ya, yang disajikan itu ada kontradiksi antara omongannya dia yang pertama dan omongannya dia kedua. Botol. Bukan fitnah. Ya, itu bukan fitnah, Oon. Biarpun aku nongkrong di mana saja kan aku nggak ikut bahas atau ngata-ngatain orang. Oh, sergoblok. Iya, bolehnya nongkrong di room herder gitu. Loh, aku tuh juga nongkrong di rumah header, tapi katanya Tejo. Itu. Padahal mau gabung di sana ya Mas Tejo ya. Iya, Karena kau kucing, Pak. Karena kau kucing, Pak, bukan Langsung di-blok sama dia. Budi. Ya sudah, berarti kan kalau di blok kan berarti aku nggak boleh nongkrong di sana gitu kan. Ya aku nongkrong dimanapun yang dimana aku boleh kan gitu. Bentar, aku tanggepin nih. Padahal Bu Sofi berkali-kali larang Bu Reda terlambat. Tahu nggak? Bu Sofi itu baru ngomong ke Reda untuk stop bahasa aku itu kapan? Setelah di room penginjil TikTok, aku ngomongin tentang dia dan Pak Erben yang diam aja. Di Komal itu malah ikut-ikutan mengomentari. Aku ngomong di room penginjil TikTok, aku bilang, aku nggak respect lagi sama dua orang ini. Kenapa? Karena bukannya menjadi penengah, bukannya jadi penasehat di room itu, supaya tidak mengurusi pribadi orang, malah ikut nongkrong di situ, malah menikmati yang terjadi. Itu Sofiatul tuh ada di bawah waktu aku ngomong gitu di penginjil TikTok. Setelah itu malamnya dia nongkrong di situ, baru dilarang-larang si Reda ini. Jadi udah terlambat. Gitu, ya. 11-12 lah kalian mah. Lo kau kan hari-hari di room binatang. Ngapain kau di sini? Kelihatan kau nggak ada. Emangnya saya pernah terima apa sama Sofiatul? Kau ketik di bawah Little B. Saya pernah terima apa sama dari Sofiatul? Atau dari Metatron? Sampai saya harus terima kasih apa?
Hah? Justru mereka yang harus terima kasih sama saya karena saya sering kasih gift ke mereka. Ya? Ya? Ini ngomong-ngomong kok nggak ada Mereka